Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh dosen Pak Bahtiar Arif atau dikenal dengan Mr. Bahtiar. Langsung saja saya perkenalkan kelompok pertama. Yang pertama Nikmatus Syukriyah, yang kedua Nurul Aini. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar etika profesi keguruan. Yang pertama kita membahas pengertian konsep nilai. Konsep nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Tapi bukan objek itu sendiri. Objek itu mengandung nilai, yang artinya ada sifat atau kualitas. Pengertian konsep menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kunjaraningrat, konsep nilai adalah budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Yang kedua, menurut Lide Kluncon, mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang, dan tentang hal-hal yang diingini dan tidak diingini yang mungkin bertalian dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Yang kedua, menurut Sumatmaja, mengatakan bahwa pengembangan penerapan budaya dalam kehidupan berkembang pula nilai-nilai yang melekat di masyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan. Nilai tersebut dikonsepsikan sebagai nilai budaya. Selanjutnya tentang pengertian etika. Etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup. Kata etika menunjukkan dua hal. Yang pertama, disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya. Kedua, pokok permasalahan disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup kita yang sesungguhnya dan hukum-hukum tingkah laku kita. Etika berasal dari bahasa Inggris, yaitu etik yang artinya pengertian, ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Istilah etika berasal dari Yunani kuno, bahasa Yunani kuno. Dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, seperti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam etika terdapat 3 pembagian mengenai etika, yaitu yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif ini tidak memberi penilaian,
tetapi menggambarkan moralitas pada individu-individu tertentu, kebudayaan atau subkultur tertentu dalam kurun waktu tertentu. Etika yang kedua yaitu etika normatif. Pada etika normatif ini terjadi penilaian tentang perilaku manusia. Penilaian ini terbentuk atas dasar norma. Ketika normatif bersifat preskriptif atau memerintahkan, tidak melukiskan melainkan menentukan benar atau tidaknya tingkah laku. Yang ketiga, etika metaetika. Meta berasal dari bahasa Yunani yang berarti melebihi atau melampaui. Metaetika mempelajari logika, khusus, dan ucapan-ucapan etis. Pada metaetika mempersoalkan bahasa normatif apakah dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Metaetika mengarahkan pada arti khusus dan bahasa etika. Materi berikutnya yaitu pengertian konsep etik kode guru. Kode guru merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etika berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang tertentu. Kode etik suatu proses yang merupakan norma-norma yang harus diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, sebagai pedoman berperilaku. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi. Jadi, kesimpulannya adalah tujuan suatu proses profesi itu menyusun kode etik yang disebut untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesi. Berbicara mengenai kode etik guru berarti kita membicarakan guru kita sendiri. Dalam pendidikan ada 9 item rumusan Kongres Guru yang ke-16 tahun 1989 di Jakarta. Yakni 9 item tersebut, pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah dengan sebaik-baiknya sebagai usaha menunjang keberhasilan profesi belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan dengan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesinya, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
Lanjut ke materi berikutnya, yakni fungsi dan macam etika. Yang pertama, fungsi etika terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan yang berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar. Macam-macam etika. Etika dibagi menjadi 2, yakni etika filosofis dan etika teologis. Etika filosofis secara harfiah dapat dianggap sebagai etika yang berasal dari aktivitas berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, etika sebenarnya adalah sebagian dari filsafat atau etika yang lahir dari filsafat. Etika teologis. Ada 2 hal yang perlu diingat berkaitan dengan etika teologis. Yang pertama, etika teologis tidak terbatas pada agama tertentu, tapi setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Yang kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum karena banyak unsur di dalamnya, yang dalam etika secara umum dan dapat dipahami sebagai memahami etika secara umum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.